Salam jumpa, salam saudara yang saya kasih dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang ini berada pada tempat perkemahan ke-20, yaitu di Harada. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan bersyukur kepadamu karena kuat sehat Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini sampai hari ini Bapa, Engkau tetap menolong menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami mau belajar dari tempat Roma 19:20 ini Bapa. Biarlah kami mendapat pengajaran untuk memberkati kami. Terima kasih, kami buka hati kami, pikiran kami, roh kami untuk Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Bilangan 33:24. Mereka berangkat dari Har-Syafir, lalu berkemah di Harada. Harada ini adalah tempat perkemahan ke-20, saudara. Dan kalau dihitung dari ritma, ini adalah tempat perkemahan yang ke-6. Saudara, arti Harada yaitu gemetar takut, gentar trauma. Berasal dari kata harat yang berarti menggigil, gemetar dan mengguncang. Saudara, tidak ada ayat lain selain di ayat ini mengenai Harada ini. Dan tempat ini mereka sangat ketakutan, trauma, menggigil karena selama ini mereka berjalan di padang gurun sudah melewati 19 tempat perkemahan sebelumnya, yaitu di Har-Syafir, itu tempat yang indah, yang elok, yang luar biasa pemandangannya. Tetapi sekarang pada saat mereka melewati dan sampai ke Harada ini, mereka sangat ketakutan, saudara, menggigil, trauma, ya, karena mereka terguncang dengan perjalanan mereka di padang gurun. Karena padang gurun itu bukan tempat yang aman buat kita kalau berjalan, karena di situ ada ular berbisa dan kalau jengking bala, ada tempat-tempat di mana pada saat kita melewati tidak tahu bahwa itu lubang pasir, dan itu bisa menelan orang dan juga sampai unta pun bisa masuk, saudara. Nah, Ulangan 8 ayat 15 berkata seperti ini. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Nah, ini jadi memang benar-benar padang gurun ini adalah tempat ular berbisa, dan memang jarang orang melewatinya, bahkan tinggal pun tidak pernah, saudara. Tetapi bangsa Israel di bawah Tuhan melewati padang gurun ini menjadi suatu proses bagi mereka. Sehingga apa yang terjadi pada saat mereka di Harada ini mereka sangat takutan. Dan juga pernah bangsa Israel mengalami hal yang sama, yang sangat takut, yaitu pada saat mereka menghadapi peperangan dengan orang Filistin, di mana ada satu prajurit yang perkasa, yaitu Goliat yang besar, sehingga pada saat dia tampil untuk menantang prajuritnya orang Israel, dia tantang, mereka ketakutan, saudara, ketakutan dan cemas yang ada dalam hati mereka. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, jadi apa yang dialami oleh bangsa Israel itu, mereka takut menghadapi Goliat yang besar itu. 40 hari dia berteriak di depan bangsa Israel untuk menantang bangsa Israel itu, prajuritnya, tapi tidak ada satupun yang keluar untuk menghadapi Goliat. Daud yang datang.
yang tidak punya keahlian untuk sebagai seorang prajurit, dia menawarkan untuk menghancurkan atau membunuh Goliat ini. Dia berkata, dengan Allah aku akan menghadapi engkau. Ternyata dia menang, saudara. Jadi Daud yang kecil ini dia bisa melawan Goliat yang besar itu, dan dia menang. Dia menghunus pedang Goliat dan memotong lehernya Goliat, terbunuh. Dan saat-saat seperti itulah maka semangat bangsa Israel itu bangkit dan mereka menyerang orang-orang Filistin, dan orang Filistin itu ketakutan lari setelah Goliat dibunuh oleh Daud. Luar biasa Daudnya ini juga pada ayat yang lain. Walaupun dia dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, siapa yang berani ada gada Tuhan bersama-sama dengan Daud yang menyertai Daud? Siapa datang untuk menghancurkan Daud? Ada gada Tuhan yang akan menghancurkan mereka, musuh-musuh, dan juga ada tongkat Tuhan yang menuntun dia. Di dalam lembah kekelaman dia tidak takut bahaya. Di dalam bayang-bayang maut sekalipun dia tidak takut, sebab dia yakin dan percaya bahwa Allah menyertai dia, menyertai Daud. Saudara, demikian juga ini sebenarnya ada perjalanan kita seperti bangsa Israel ini berjalan di padang gurun. Demikian juga kita, saudara, saat ini kita berjalan di muka bumi ini seperti kita berjalan di padang gurun. Ada ketakutan menghadapi sesuatu masa depan, ada kecemasan, ada ketakutan yang begitu rupa dalam hidup kita. Kemana kita pergi kalau sudah seperti itu? Ada sesuatu yang kita hadapi dan kita tidak mampu menghadapinya, dan itu membuat kita takut. Kemana kita pergi untuk minta pertolongan? Yaitu Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, Tuhan bilang, selama kita di muka bumi ini banyak hal yang kita hadapi yang membuat kita takut dan cemas, bimbang. Tuhan bilang, jangan takut, jangan bimbang, sebab aku menyertai engkau. Aku meneguhkan, aku akan memberikan kemenangan kepadamu, sebab aku memegang tangan kanan dengan tanganmu dengan tangan kananku. Dengan tangan kanan Tuhan dia pegang kita, dan dia membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Saudara, bagaimana murid-muridnya pada waktu mereka di tengah danau, ada angin yang ada topa yang melanda mereka. Mazmur Markus 4 ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, dikatakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi sumber ketakutan, kebimbangan, kecemasan, trauma kita karena
awalnya kita tidak percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, kalau kita percaya, kita tidak akan takut. Sebab dia bilang, aku memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Saudara, apa pula yang dikatakan Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada jaminan dari Tuhan, jangan takut. Kemana engkau pergi, kemana engkau berada, di mana engkau ada, Tuhan beserta dengan engkau. Sebab Ia menyertai engkau untuk melepaskan engkau dari segala ketakutan, membawa engkau kepada kemenangan. Tuhan berikan kepada kita roh yang kuat, bukan roh ketakutan. Saudara, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa di padang gurun. Ada kalanya juga pada saat itu terjadi pada kita, itu tandanya sebenarnya kita tidak percaya, kita masih bimbang. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, seperti Daud, di dalam lembah kekelaman pun aku tidak takut, sebab gada dan tongkatmu itulah yang menghibur, memberi kekuatan kepadaku. Saudara, perhatikan firman Tuhan hari ini. Sebab selama kita di bumi ini, kita menghadapi berbagai persoalan hidup kita, membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita bimbang. Jangan lupa, saudara, kalau seperti itu berarti saudara tidak percaya. Saudara harus meneguhkan iman, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat kita, Dia akan menyertai kita. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin.